sudah sampai di salah satu gudang pisang yang ada di Jalan Kartama Pekanbaru. Ini pisangnya yang akan kita pilih untuk kita buat rendang pisang besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pisang yang kita beli kemarin, pisang kepok tua yang akan kita manfaatkan sebagai rendang pisang nantinya. Ini dikupas menggunakan pisau seperti ini ya. Jadi pisang kepok tua itu tidak bisa dikupas dengan manual. Lalu kita potong dengan ketebalan 3-4 mm. Dikira-kira saja, jangan terlalu tipis. Nanti kalau terlalu tipis malah jadinya keripik pisang. Sembari menunggu pemotongan oleh teman, ini kita akan membersihkan ayam. Ini ayam 2 kilo ya, kita potong menjadi 4 bagian saja, sayap kanan kiri, lalu paha kanan kiri. Lalu kita siapkan panci pengukusan. Kita kukus ya, karena kalau direbus itu nanti ada beberapa zat gizi yang larut dengan air. Kita menggunakan kukusan seperti ini. Dan kita susun seperti ini, lalu kita kukus lebih kurang, saya tidak lama-lama, hanya 30 menit saja. Oke, kita kukus selama 30 menit. Sembari menunggu ayam yang sedang dikukus, kita lanjutkan pemotongan untuk pembuatan pisangnya. Ini pisang akan kita goreng tidak lama, hanya sekitar 2-3 menit saja, yang jelas terhindar dari browning. Lalu kita letakkan pisang-pisang yang belum matang ini dalam penggorengan ke dalam loyang seperti ini. Lalu kita rapikan supaya tersebar merata di atas loyang. Dan loyang ini akan kita masukkan nantinya ke dalam oven dengan suhu 150 derajat selama 5 menit. Jadi tidak lama-lama ya. Proses penggorengan ini ditujukan untuk menghindari browning atau menghitam nantinya. Nah, ini kita oven selama 2-5 menit saja sembari kita kontrol. Setelah kira-kira 30 menit dan kita tes ya, daging ayam ini sudah empuk atau belum dengan kita tusuk-tusuk menggunakan sendok garpu. Kalau sudah empuk, maka kita akan angkat kukusan ini. Setelah agak dingin, kita ambil daging ayam dalam bentuk potongan, lalu akan kita suwir-suwir potongan ayam ini. Nah, penyuiran ini bervariasi, boleh menggunakan kreasi sendiri dengan potongan suwir yang besar atau yang lembut kecil. Dan saya menggunakan yang lembut ya, supaya nanti ketika dicampur dalam rendang bisa tidak kelihatan ini bahwa ini ada ayam suwirnya. Nah, ini potongan ayam suwirnya seperti ini. Nah, ini setelah kita oven selama 5 menit dengan suhu 150 derajat. Kita akan membuat bumbu rendangnya. Jadi bumbu rendangnya itu dibuat secara terpisah dengan bahan-bahan yang tadi. Bahan-bahan tadi kan sudah selesai. Ini ada cabai giling, lalu ada bawang putih giling, bawang merah giling, dan ini santan sebanyak 6 liter yang nantinya akan kita masak bumbu rendangnya pada kompor ini. Kita akan mulai memasak. Kita pakai suhu kompor atau api kompor itu yang paling kecil ya. Jadi kita masaknya memang nanti akan jadi lambat, tapi nggak apa-apa. Yang penting suhunya kecil seperti ini agar tidak terjadi gosong atau suhu terlalu tinggi sehingga merusak zat gizi ya. Nah, ini cabai yang kita masukkan dan bumbu-bumbu lain. Nanti juga kita masukkan santan. Nah, jika sudah masuk santan seperti ini, lalu kita aduk terus, jangan sampai santan pecah. Lalu kita tunggu sampai benar-benar terjadi pendedakan. Ini masih belum ya, ini masih setengah jadi, ini hampir jadi, tetapi belum jadi, ini masih berwarna kemerahan. Nah, nanti kalau sudah berwarna kecoklatan, artinya bumbu rendang ini kita sudah jadi dan siap dicampurkan dengan bahan-bahan yang kita buat. Nah, inilah ketika bumbu atau dedak rendang yang sudah jadi berwarna kecoklatan seperti ini. Proses pemasakan bumbu dan pemasakan bahan terpisah. Hal ini ditujukan agar bahan tetap terjaga kualitas gizinya dengan proses pemasakan yang sebentar. Setelah bumbu matang, maka kita buat standar resep atau standar bahan sesuai dengan formula-formula yang kita rencanakan tadi. Nah, ini kita sedang menimbang pisangnya sebagai kontrol dengan timbangan digital. Jadi kita timbang semua formulasi mulai dari resep standar, F1, F2, dan F3 sehingga bahan kita benar-benar terukur ketika kita membuat rendang dalam bentuk formulasi. Inilah bahan-bahan yang sudah kita timbang dan kita takar tadi pada formulasi 1.
formulasi 2, dan formulasi 3, serta formulasi standar. Perbedaannya adalah formulasi standar hanya pisang saja, sementara modifikasi atau F1, F2, F3 menggunakan tambahan tepung dan ayam suwir. Kita akan melakukan pencampuran bahan. Kita awali dengan memasukkan tepung tempe secara pelan-pelan dengan api sangat kecil, lalu diaduk. Lalu tambahkan pisang dan ditambahkan terakhir yaitu ayam suwir. Ini dengan api kecil sekitar 1-2 menit saja, lalu matikan kompor, lalu kita diamkan sebentar sampai modifikasi ini menjadi dingin. Nah, pemasukan bahan di terakhir-terakhir seperti ini tujuannya supaya bahan tidak terlalu lama dimasak dalam suhu yang tinggi. Setelah dingin, kita masukkan rendang tadi atau modifikasi rendang tadi ke dalam kain seperti ini. Tujuannya adalah supaya saat disentrifug nanti tidak berserakan. Inilah alat yang akan kita gunakan. Ini rendang yang sudah dalam kain dan sudah kita ikat. Lalu kita masukkan ke dalam alat sentrifug ini. Tujuannya adalah mengeluarkan minyak agar minyak dalam rendang itu tidak terlalu banyak sehingga bisa menekan lemak. Oke, kita putar alat sentrifug ini sehingga mesin berputar dan minyak dari rendang tersebut bisa terpental keluar dari rendang. Inilah kecepatan dari mesin sentrifug untuk mengeluarkan minyak dari rendang yang kita buat tadi. Sentrifug lebih kurang 5 menit dan inilah hasil yang kita peroleh setelah rendang ini disentrifug selama 5 menit. Rendang begitu kering karena minyak itu sudah nggak ada lagi di sini ya. Ya, sekalipun ada hanya sedikit, jadi rendang ini benar-benar kering, sangat minimal sekali kadar minyaknya. Nah, ini kita masukkan ke dalam toples sesuai dengan formulasi yang kita buat tadi. Setelah dimasukkan dalam toples, lalu kita nanti akan takarkan ke dalam cup-cup kecil untuk diedarkan, diuji hedonik oleh panelis acak ya, panelis acak yang kita tunjuk secara acak di sekitar lingkungan kita. Inilah modifikasi rendang pisang yang sudah dalam cup-cup sesuai dengan penomoran formulasi secara acak yang akan kita uji ke dalam panelis yang kita tunjuk secara acak di lingkungan kita. Jumlah panelis acaknya adalah untuk sementara ini 10 orang saja. Terima kasih sudah menonton video saya sudah habis. Begitulah cara saya memodifikasi rendang pisang. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.